Semuanya, nama saya Putu Cita Nisawardani dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 36. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sepak bola yang meliputi pengertian, sejarah, teknik dasar, manfaat, dan lain-lain. Semoga video saya bermanfaat. 1. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. 2. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena dan digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia, juga yang paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang, dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Selain itu, terdapat turnamen Euro Championship, Copa Amerika, dan Piala Afrika. Selain itu, liga terkuat di Inggris, Liga Utama Inggris, Spanyol, La Liga, Italia, Serie A, dan Jerman Bundesliga. Di tanah air Indonesia, Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan juga dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baru. 3 peraturan yang ada pada permainan sepak bola. A. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. B. Peraturan tentang waktu permainan.
Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain. Terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. 4. Manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Berikut manfaat dari sepak bola. A. Menambah kebugaran dan stamina, di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina. B. Meningkatkan kerja tim dan sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. D. Baik untuk kognisi. E. Membantu problem solving anak. 5. Ukuran lapangan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah area pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan kiri, yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain, yaitu lebar lapangan, disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter. Sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Yang pertama, inside of the foot or push pass, kaki bagian dalam. 2. Outside of the foot, kaki bagian luar. 3. Instep drive. 4. Chip pass. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. C. Menggiring bola. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola. E. Kontrol tubuh. 7. Tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, juga Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam artikel sepak bola ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.